Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mari kita menggali isi dari ucapan Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah ya. Moga-moga apa yang kita coba ungkap dari hadis Rasulullah bisa menambah rasa cinta kita kepada Allah, bisa menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah yang sudah diutus oleh Allah untuk membimbing manusia ya, dari zaman ke zaman, mengutamakan orang lain dan memberikan pertolongan. Jadi Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ini mencuplik Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 9, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka mengutamakan kaum muhajirin atas dirinya sendiri, yaitu orang-orang Ansor di Madinah itu mengutamakan orang-orang muhajirin dari Mekah itu dari dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukannya. Terus dari Al-Insan, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, kepada yatim, dan kepada orang yang ditawan. Al-Insan ya. Terus ini hadisnya diriwayatkan dari Abu Hurairah ya. Kita bacakan ininya dulu ya supaya paham artinya itu sebelum nanti Arabnya. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, sesungguhnya aku ini orang susah. Lalu Nabi menyuruh orang yang tadi itu ke rumah salah seorang istrinya. Lalu istrinya itu berkata, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak mempunyai apa-apa selain air. Kemudian beliau menyuruh lagi kepada tempat istri yang lain, lalu ia pun berkata seperti itu hingga mereka semua berkata seperti itu. Tidak ada demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak punya apa-apa selain air. Lalu beliau bersabda, siapakah orang yang mau menjamu orang ini malam ini? Seorang laki-laki dari golongan Ansor berkata, aku ya Rasulullah. Orang itu berangkat dengan tamunya ke rumahnya, maksudnya ke rumah orang Ansor itu. Lalu berkata kepada istrinya, muliakanlah tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Dalam riwayat lain disebutkan orang itu berkata kepada istrinya, apakah engkau punya suatu jamuan atau hidangan? Istri menjawab, tidak ada kecuali makanan untuk anak-anakku. Laki-laki itu berkata, lalaikan anak-anakmu dengan suatu hal. Jika mereka ingin makan malam, tidurkanlah mereka. Jika tamu kita telah masuk rumah, padamkanlah lampunya dan perlihatkan kepadanya bahwa kita sedang makan. Lalu mereka duduk sementara tamu itu makan. Maka kedua suami istri itu meringkuk semalam lapar. Ketika menjelang pagi harinya, orang itu pergi menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, Rasulullah bersabda, Allah benar-benar kagum terhadap perbuatan kalian terhadap tamu kalian tadi malam. Muttafaqun alaih. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Allah semoga meridhai Abu Hurairah, dia berkata, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal inni majhudun fa arsala ila ba'di nisa'ihi faqalat walladhi batha'aka bil haqqi ma 'indi illa ma'un thumma arsala ila ukhra faqalat mithla dhalik hatta qulna kulluhunna mithla dhalik la walladhi ba'athaka bil haqqi ma 'indi illa ma'un. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man yudhifu hadzal lailah. Faqala rajulun minal ansar ana ya Rasulullah. Fantalaqa bihi ila rahlihi faqala limra'atihi akrimi dhaifa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin
qala limra'ati hal indaka syai'un faqalat la illa quta sibyani qala allilihim bi syai'in wa idza aradul asya fanawwimihim fa idza dakhala dhayfuna fa'at fi siraja wa arihi anna na'kul faqa'adu wa akala dhayfu wa bata tawiyain falamma asbaha ghadan 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqala laqad ajiballahu min sini'ikuma bi dhayfikuma lailata muttafaqun alaih. Jadi ada seorang laki-laki datang ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, lalu berkata, sungguhnya aku ini orang susah. Lalu Nabi menyuruh ke rumah salah seorang istrinya, lalu istrinya itu berkata, demi zat yang mengutusmu kepada kebenaran, aku tidak punya apa-apa selain air. Kemudian beliau menyuruh ke tempat istri yang lain, lalu istri yang lain itu berkata juga seperti itu, hingga mereka semua berkata seperti itu. Tidak ada, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak punya apa-apa selain air. Lalu Rasulullah bersabda, siapakah yang mau menjamu orang ini malam ini? Seorang laki-laki dari golongan Ansor berkata, aku ya Rasulullah. Orang itu berkata dengan tamunya ke rumahnya, lalu berkata orang itu kepada istrinya, muliakanlah tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dalam riwayat lain disebutkan orang itu berkata kepada istrinya, apakah engkau punya jamuan? Istrinya jawab, enggak ada kecuali makanan untuk anak-anakku. Laki-laki itu berkata, lalaikanlah anak-anakmu dengan satu hal, jika mereka ingin makan malam, tidurkanlah mereka. Jika tamu kita telah masuk rumah, padamkanlah lampunya dan perlihatkan kepadanya bahwa kita sedang makan. Maksudnya pura-pura makan ya. Lalu mereka duduk sementara tamu itu makan, maka kedua suami istri itu meringkuk semalam, lapar. Ketika menjelang pagi harinya orang itu pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul bersabda, Allah benar-benar kagum terhadap perbuatan kalian terhadap tamu kalian tadi malam. Jadi Rasulullah dikasih tahu ya oleh Allah ya tentang kemuliaan suami istri yang menjamu tamunya dalam kegelapan di ruang tamu di rumahnya, sementara dia pura-pura makan karena makanannya nggak ada lagi. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam riwayat hidup bab mementingkan saudara mereka dan kitab keutamaan Ansor, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab minuman bab memuliakan tamu dan keutamaan mementingkan tamu. Penjelasan kata dari hadis itu, ini majhudun, artinya ini majhudun. Kan tadi ada orang itu, dia bilang ini majhudun, aku mengalami kelelahan. Kata juhdun berarti beban berat, lelah, kehidupan yang buruk dan lapar. Ila rahlihi, ke tempat singgahnya. Ila rahlihi, ke tempat singgahnya. Di dalam kitab Al-Misbah disebutkan bahwa kalimat rahlu asy-syakhsi berarti ke tempat kediaman seseorang saat mukim. Kemudian kata ini digunakan untuk menyebut barang-barang musafir karena di sanalah tempat berdiamnya. Quta sibyani, makanan yang biasanya dimakan anak-anak menurut kebiasaan mereka yang suka makan. Quta sibyani, makanan yang biasanya dimakan anak-anak menurut kebiasaan mereka yang suka makan. Kemudian al-lilihim, sibukkan mereka dengan sesuatu sehingga mereka lalai terhadap makanannya. Hal ini bisa dipahami bahwa anak-anaknya itu tidak sedang perlu makan, karena seandainya anak-anak sangat perlu makan, maka mereka lebih didahulukan daripada tamu, karena keluarga harus lebih didahulukan, wajib. Wa arihi ana na'kulu, perlihatkan ya, wa arihi, perlihatkanlah kepadanya ya, bahwa anna na'kulu, bahwa kita sedang makan, yaitu dengan menggerakkan tangan seolah-olah menyuap makanan ke mulut. Tawiyaini, lapar. Ghadan, pergi di pagi hari. Ajiballahu, Allah kagum
Kekaguman Allah adalah sebuah sifat yang layak bagi zatnya. Sebuah pendapat mengatakan bahwa maksud kekaguman Allah adalah ridhonya, pendapat lain mengatakan balasannya, dan pendapat lain mengatakan pengagungannya. Mutiara hadis ada 3 dari hadis tentang mengutamakan orang lain dan memberi pertolongan. 1, anjuran mementingkan orang lain, sebagaimana kaum Ansor mementingkan saudaranya yang baru datang, yang hijrah dari Mekah, yaitu yang disebut al-muhajirin, meskipun orang-orang Ansor juga perlu 2, pujian Allah terhadap sahabat Ansor dan istrinya itu merupakan bukti bahwa keduanya telah berbuat baik. 3, memuliakan tamu merupakan akhlak yang indah dalam Islam, tetapi mencukupi diri sendiri dan keluarga itu lebih didahulukan karena hukumnya wajib. Ini hadis pendek 10 menit, moga-moga ada manfaatnya tentang pentingnya kita mengutamakan orang lain dan memberi pertolongan sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, contohkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah dalam bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.